Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Dewa Perang Kunlun Bab 14. Semua orang memandang Nathan dengan bingung. Apa? Kamu bisa selesaikan masalah uang? Kamu baru saja keluar dari penjara. Apakah kamu punya uang? Aku akan memikirkan caranya. Nathan memiliki kartu tabungan. Tetapi dia tidak tahu persis berapa uang di dalamnya. Jangan dipaksakan. Jangan melakukan hal-hal aneh. Bila memang tidak mungkin, kita serahkan saja semuanya. Kirana menatap Nathan dengan cemas. Aku takut dia akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Jangan khawatir. Aku akan menangani masalah ini. Nathan menggenggam tangannya. Keesokan harinya, Nathan keluar rumah sendirian. Setelah berjalan sampai persimpangan, sebuah mobil Mercedes Maybach series berhenti di sampingnya. Neville Dittman, sang Jenderal Green Dragon, turun dari mobil dan mempersilahkan Nathan masuk ke dalam mobil. Bagaimana kabar keluarga Clark akhir-akhir ini? Ada yang mau minta maaf? Tanya Nathan. Neville Dittman menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun di keluarga Clark yang menyesal. Kilatan dingin melintas di mata Nathan. Kamu harus memberikan sedikit tekanan. Sesampai bank, Nathan menarik uang tunai 5 miliar sekaligus. Hal ini mengejutkan pegawai bank. Apalagi di samping Nathan berdiri seorang pria berseragam militer dan berpangkat 1 bintang di pundaknya. Itu adalah Jenderal Perang, Brian Slater, General Manager kantor pusat Bank Anhemia, datang untuk melayani secara langsung. Dia bersama seorang wanita ramping dan semampai berwajah cantik, Cynthia Burrows, membantu membawa uang keluar dari jalur VIP. Cynthia Burrows menahan diri untuk melirik Nathan, merasa sedikit familiar. Pangkat orang ini menyeramkan. Bahkan untuk menemuinya GM sampai berlari. Setelah mengantar mereka berdua keluar, Brian Slater menghela nafas. Cynthia Burrows penasaran dan bertanya, GM mereka siapa? Yang berseragam militer di sebelahnya adalah pejabat bukan? Brian Slater berbisik, itu adalah Jenderal Perang. Pikirkan saja Jenderal Perang saja jadi pengikutnya. Jadi, Cynthia Burrows menarik napas dalam-dalam. Jadi kejadian hari ini jangan ceritakan pada siapapun. Rahasiakan semuanya. Cynthia Burrows mengangguk. Aku mengerti. Bila ada yang bertanya, katakan itu pinjaman. Kamu buatkan satu nota lagi. Baik. Di malam hari, Nathan kembali ke rumah dengan mengangkut 5 koper uang tunai. James sekeluarga tercengang. Mereka menghitungnya sampai 3 kali dan yakin itu 5 miliar. Kamu, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Jangan-jangan rentenir. Kirana ketakutan. Rentenir apa? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimanapun, aku sudah mendapatkan uang. Jadi mari kita selesaikan masalah yang mendesak dulu. Kata Nathan. Ya. Selesaikan dulu masalahnya. James menimpali. Kirana bertanya dengan curiga. Tapi 2 miliar sudah cukup. Buat apa kamu bawa 5 miliar? Sampai waktunya kamu akan tahu. Mengetahui utang mau dilunaskan. John datang mengambilnya. Adik, kerja kalian cepat juga. Kalian menjual perabotan untuk mendapatkan 2 miliar. Kupikir tidak mampu melunasi. John mencibir. James memelototinya. Tidak perlu khawatir Kak. Bagaimanapun, aku telah mengumpulkan 2 miliar. Dan yang penting bisa dilunaskan. Tapi John mengubah topik pembicaraan dan mencibir. Siapa bilang itu 2 miliar? Kamu tidak hitung bunganya. Ini surat utangnya. Jika ditambahkan dengan bunga, total kira-kira lebih dari 5 miliar. Cuma hitung 5 miliar saja. Apa? 5 miliar? Sejak kapan berubah jadi 5 miliar? Rentenir saja tidak begitu parah hitungnya. James dan Kirana terkejut. Amanda menambahkan. Saat itu ayah berjanji meminjamkan uang kepada kami. Kenapa ada bunganya? Adikku, kalian sangat naif. Ayah meminjam uang untuk membantu kalian. Tetapi kita semua orang bisnis. Jangan membawa rasa kekeluargaan di sini. Kalian baca sendiri suratnya. Apa boleh buat? Kirana dan James mengambil surat utang dan menghitungnya. Dan memang ada bunga. Mereka akhirnya tahu alasan mengapa Nathan membawa 5 miliar. Namun, surat utang ini jelas telah direvisi.
Memprihatinkan. Kakek memperlakukan kami seperti ini. Dianggap seperti bukan keluarga sendiri. Air mata Kirana mulai berlinang. James juga sangat sedih. Itu adalah ayahnya sendiri. Ternyata menggunakan cara licik. Kenapa? Tidak terima. Tidak terima juga tidak apa-apa. Akan aku tuntut ke pengadilan. John mencibir. Terima. Kenapa tidak? Ini ada 5 miliar. Ambil. Nathan membawa 5 koper uang tunai dan diletakkan di depan John. Beberapa orang mulai memeriksa dan menghitung. Mereka tercengang. Uang itu nyata dan jumlahnya tepat. Tepat 5 miliar. Nathan merekam adegan pembayaran uang itu dan merobek surat utang. Dari mana kamu mendapatkan 5 miliar? John mulai ragu dengan penglihatannya. Tidak perlu kamu pikirkan. Pergilah. Nathan mengusir gerombolan orang itu. Di rumah besar Andersen, semua orang tercengang ketika mereka melihat 5 miliar dolar di atas meja. Dari mana uang itu? Mungkinkah demi mencegah kita menyentuh proyek triliunan dolar? Keluarga Kirana menjual segalanya. Semua orang tercengang. Joseph datang. Ayah. Aku sudah memeriksanya. Nathan meminjam 5 miliar. Dia sepertinya memiliki beberapa properti tersembunyi yang bisa dia gunakan sebagai jaminan. Kata Joseph. Philip bertanya dengan serius. Apa kamu serius? Tentu. Sales yang menangani adalah Cynthia Burrows, manajer senior kantor pusat Bank Anhemia. Aku menghubunginya melalui koneksi aku. Dan dia secara pribadi mengakui bahwa itu dipinjam oleh seorang pria bernama Nathan. Aku menghabiskan 10 juta untuk mendapatkan infonya. Ini ada nota sebagai bukti. Setelah Philip mengambil dokumen itu, memastikan benar atau tidak. Haha. Pinjam uang. Kita lihat nanti bagaimana dia melunasinya. Masalah terbesar adalah bagaimana menjalankan proyek ini. Pada akhirnya mereka harus memohon kepada kita. Satu masalah besar telah diselesaikan begitu saja. Kirana merasa tidak nyata. Mereka baru saja mendengar kabar dari keluarga Andersen bahwa semua ini dipinjam oleh Nathan. Kirana sangat tersentuh. Sekarang pikirkan cara untuk melunasi uang tersebut secepatnya. Kita harus mendapatkan investasi sesegera mungkin dan mulai mengerjakan proyeknya. Tapi ini masalah besar. Untuk mengembangkan proyek ini, kita butuh investasi yang sangat besar. Menurut perhitungan Kirana, modal awal membutuhkan 300 miliar dolar. Dan setidaknya 700 miliar lagi untuk proses penyelesaiannya. James juga mengatakan itu terlalu sulit. Apa kamu punya ide? Kirana bertanya sambil memandang Nathan. Nathan tersenyum. Ayo kita coba ke perusahaan-perusahaan besar. Kita coba satu per satu. Proyek ini sangat menggiurkan. Dan pasti ada perusahaan yang mau. Kirana mengangguk. Aku tahu itu. Tapi aku khawatir meskipun beberapa perusahaan telah setuju, mereka akan mengambil banyak keuntungan. Mereka pasti membuka persyaratan yang tidak masuk akal. Cobalah. Mungkin saja ada investor yang tidak mau mengambil untung banyak. Nathan tersenyum cerah. Bagaimana mungkin? Kirana sangat bimbang. Bersambung.